Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Lihi dengan NIM 22650015. Pada video kali ini saya akan mereview materi pertama pada mata kuliah Cybercrime and Cyber Law. Dan juga saya akan memberikan 3 contoh kasus berita pada serangan cyber. Ini merupakan tugas pertama pada mata kuliah tersebut. Langsung saja, yang pertama pengenalan cybercrime. Cyberspace atau dunia maya. Cyberspace adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada ruang virtual di mana aktivitas komunikasi dan pertukaran informasi terjadi melalui jaringan komputer, terutama internet. Cyberspace mencakup website, platform media sosial, email, dan semua jenis layanan online yang memungkinkan interaksi dan komunikasi melalui teknologi komputer. Ini adalah konsep penting dalam era digital yang memengaruhi banyak aspek kehidupan kita saat ini. Berikut adalah sejarah awal munculnya cyberspace, awal 1960-an dan 1970-an. Awal mula dunia maya dimulai pada era ini. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengembangkan ARPANET yang merupakan pendahulu internet modern. Tahun 1980-an, dekade ini menyaksikan perkembangan lebih lanjut dalam jaringan komputer, termasuk pengembangan protokol TCP atau IP yang menjadi dasar internet. Pada tahun 1983, ARPANET beralih sepenuhnya ke TCP atau IP. 1990-an, ini adalah era di mana World Wide Web atau yang dikenal dengan WWW ditemukan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1989 dan mulai diperkenalkan kepada publik. Tahun 2000-an, selama dekade ini, internet menjadi lebih mudah diakses dengan cepat dan semakin banyak perusahaan besar seperti Google, Amazon, dan Facebook muncul. 2010-an, penyebaran perangkat seluler dan smartphone mengubah cara orang mengakses internet menjadikannya lebih terjangkau dan portable. Tahun 2020-an, pandemi COVID-19 mempercepat transformasi digital di seluruh dunia dengan lebih banyak pekerjaan, pendidikan, dan interaksi sosial yang beralih ke lingkungan online. Pengertian cybercrime. Cybercrime juga dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau kejahatan cyber, merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, atau perangkat elektronik lainnya. Cybercrime melibatkan penyalahgunaan teknologi. Ini untuk menciptakan kerugian, merusak, atau mengancam individu, perusahaan, atau pemerintah. Ini adalah bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan internet. Jenis-jenis kejahatan cyber. Yang pertama, pencurian identitas atau identity theft. Contohnya, seorang mencuri informasi pribadi seseorang. Yang kedua, phishing. Contohnya itu pelaku mengirimkan email atau pesan palsu yang mengecoh korban untuk membagikan informasi pribadi seperti kata sandi. Yang ketiga, malware atau perangkat lunak berbahaya. Contohnya virus komputer yang menginfeksi komputer korban dan mencuri data pribadi atau merusak sistem. Yang keempat, ransomware. Contohnya perangkat lunak yang mengenkripsi data korban dan meminta tembusan untuk mendeskripsi data tersebut. Yang kelima, peretasan atau hacking. Contohnya pelaku meretas situs web atau jaringan perusahaan untuk mencuri data atau merusak sistem. Yang keenam, serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Contohnya sebuah kelompok pelaku meluncurkan serangan DDoS terhadap situs web atau jaringan. Yang ketujuh, pencurian kekayaan intelektual. Contohnya mencuri dan menyebarkan produk atau informasi rahasia bisnis dari perusahaan pesaing. 8. Pemalsuan atau forgery. Contohnya membuat dokumen palsu atau identitas palsu untuk melakukan penipuan atau aktivitas ilegal. Yang kesembilan, pornografi anak atau child pornography. Contohnya menyebarkan atau menyimpan materi pornografi yang melibatkan anak-anak yang merupakan tindakan ilegal. Yang ke-10, cyberbullying atau pelecehan di dunia maya. Contohnya menghina atau melecehkan seseorang secara online dengan mengirimkan pesan atau konten untuk merendahkan. Yang ke-11, penyebaran informasi palsu atau disinformation. Contohnya menyebarkan berita palsu atau informasi palsu. Yang ke-12, peretasan email. Contohnya meretas akun email seseorang untuk mencuri informasi. Yang ke-13, pengintaian atau espionage. Contohnya negara atau kelompok rahasia mencoba mengumpulkan informasi rahasia
dari pihak lain. Yang ke-14, penggelapan atau cyber extortion. Contohnya mengancam untuk merilis informasi rahasia. Yang ke-15, kejahatan online. Contohnya menipu korban untuk mengirimkan uang atau informasi keuangan. Yang ke-16, pelanggaran privasi atau privacy invasion. Contohnya merekam atau memonitor aktivitas pribadi seseorang tanpa izin mereka. Yang ke-17, pencurian akses atau unauthorized access. Contohnya mencuri kata sandi. Yang ke-18, kejahatan seksual atau sexuality cybercrimes. Contohnya menggunakan internet untuk mencari atau merayu seseorang. Yang ke-19, pemerasan online atau online blackmail. Contohnya mengancam untuk mengungkapkan rahasia. Yang ke-20, kejahatan sumber daya komputer atau computer resource crimes. Contohnya menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa izin. Selanjutnya, 3 contoh berita yang merupakan serangan cyber. Jadi di sini saya telah mencari 3 berita dari 20 jenis serangan cyber dan saya merangkumnya. Kejahatan cyber pertama yaitu peretas atau hacking. Bareskrim Polri menangkap seorang guru honorer berinisial BAK, umur 25 tahun. Buntut aksinya meretas situs milik Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Temuan itu kemudian ditindaklanjuti di Tipit Cyber, Bareskrim Polri, dan BKN dengan menyelidiki salah satu akun milik pegawai BKN yang digunakan oleh tersangka. Tujuan BAK mengunggah sampel data tersebut adalah untuk membuat orang percaya bahwa yang bersangkutan memiliki data tersebut, dan selain itu juga merupakan aturan yang ada pada HTTPS Breach Forums, imbuhnya. Artikel ini telah dipublikasikan di CNN Indonesia dengan judul Bareskrim Tangkap Guru Honorer, Peretas Situs dan Jual Data Milik BKN. Oke, lanjut ke berita kedua. Pornografi anak atau child pornography. Sebanyak 5,5 juta anak di Indonesia menjadi korban pornografi. Jumlah ini mencangkup anak dalam jenjang SD, SMP, SMA, bahkan PAUD dan disabilitas. Memang rata-rata usia 12-14 tahun termasuk anak didik yang ada di pondok pesantren yang sering menjadi korban. Ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Marsikal TNI Purn, Hadi Jahjanto. Mantan Panglima TNI itu melanjutkan, dan pelakunya adalah justru orang yang dikenal atau orang terdekat. Artikel ini telah dipublikasikan di Detik Edu dengan judul 5,5 juta anak Indonesia jadi korban pornografi. Menko Polhukam, korban murid PAUD sampai SMA. Lanjut ke berita ketiga. Cyberbullying atau pelecehan di dunia maya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyebut selebgram dari Probolinggo, Luluk Sofiatul Jannah atau dikenal dengan Luluk Nuril, telah melakukan kekerasan verbal di media sosial atau cyberbullying kepada murid SMK, sehingga korban menjadi hilang percaya diri dan sempat berniat berhenti melakukan praktik kerja lapangan atau PKL. KPAI berpendapat bahwa apa yang dilakukan seleb tersebut termasuk kategori kekerasan, yaitu kekerasan verbal yang dilakukan melalui media sosial TikTok atau cyberbullying. Kata Komisioner KPAI, Kewian, dalam keterangannya Kamis 7 September 2023, menurut Kewian, ada efek negatif dari cyberbullying pada psikologi korban, khususnya korban anak. Korban akan depresi, mudah marah, gelisah, dan beberapa gejala lainnya. Artikel ini telah dipublikasikan di Detik News dengan judul KPAI, Luluk Nuril lakukan cyberbullying, korban hilang kepercayaan diri. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya review pada tugas pertama ini. Dan untuk link beritanya itu saya akan simpan di deskripsi pada video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.